Eee, saya tambah ya, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Eee, Mungkin pertama-tama apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, terdengar Bapak. Baik, terima kasih. Nah, jadi ini merupakan pertemuan kedua, dengan sesuai dengan materi kita yang kemarin. Jadi ini merupakan pertemuan kedua, yaitu membahas tentang, pengukuran sudut. Jadi pengukuran sudut di pertemuan kedua. Nah, ini saya mohon maaf saya belum bisa, tuliskan materinya di Word ini. Nah, tapi saya langsung carikan referensi langsung dari bukunya. Nah, jadi bukunya itu saya izin menggunakan bukunya ini, Ibu Krista Yulita ini. Judulnya Trigonometri. Ini kok mungkin bisa dijadikan salah satu acuan untuk mata kuliah trigonometri ini. Jadi untuk pertemuan kedua pengukuran sudut, bahasan yang sama di buku ini adalah di bahasan bab 1. Nah, itu. Jadi mungkin langsung saya jelaskan di bab 1 ini. Nah, untuk pengukuran sudut, itu dimulai dari definisi sudut. Nah, jadi apakah sudut itu? Jadi sudut itu adalah, ini. Jadi sudut adalah dua garis yang bertemu di satu titik. Ini dua garis yang bertemu di satu titik. Nah, namanya titiknya ini dinamakan titik sudut. Jadi dua buah garis yang bertemu di satu titik, titiknya ini dinamakan titik sudut. Nah, sudut itu yang mana? Sudut itu yang ini. Lebar antara garis pertama dengan garis kedua. Ini namanya sudut. Titik temu antara dua garis ini, itu namanya titik sudut, seperti itu. Saya ngambilnya dari sini. Nah, ukuran dari suatu sudut itu dinyatakan dalam satuan derajat. Nah, jadi ukuran derajat adalah ukuran yang dapat dibentuk pada bidang datar. Satuan derajat menggambarkan 1/360 dari putaran penuh. Jadi sudut ini dia itu inspirasinya itu dari lingkaran. Sudut ini dari lingkaran. Nah, dalam satu lingkaran ini, kemudian lingkaran ini dia punya suatu titik pusat. Nah, lingkaran dia punya suatu titik pusat. Nah, ketika titik pusat ini saya punya jari-jari yang pertama, saya punya jari-jari kedua. Nah, saya gambarkan dua buah jari-jari X sama jari-jari P. Maka besar perpindahan dari X ke P ini itu dinamakan sudut. Nah, jadi lebar putaran dari X ke garis X ke garis P ini dia dinamakan sudut. Nah, jadi perpindahan lebar perputaran dari X ke P ini dia dinamakan sudut. Nah, itu. Nah, kemudian apa definisi dari satu derajat? Nah, jadi definisi dari satu derajat adalah ukuran besar sudut yang disapu oleh jari-jari lingkaran dalam jarak putar sejauh 1/360 putaran. Atau dapat ditulis satu derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Nah, jadi satu putaran penuh itu ini, nah, jadi ingat ya kalau kita sudut kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, sudut itu dimulai dari kanan ke kiri. Jadi berkebalikan arah dengan jarum jam. Sudut itu dia berkebalikan arah dengan jarum jam dari kanan ke kiri. Nah, satu derajat itu dia itu satu putaran penuh ini, jadi satu putaran penuh garis ini dia dinamakan satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi satu putaran penuh ini dia dinamakan 360 derajat. Jadi kalau satu derajat
Berarti ya tinggal ini. Berarti 1/360 putaran itu dia sama dengan 1 derajat. Gitu. Nah, kemudian saya ingin diskusi ya. Silakan kalau silakan langsung dijawab. Misalkan, bukan misalkan, tadi sudah saya sampaikan bahwa sudut itu dia diambil dari putaran garis ini dalam suatu lingkaran. Putaran garisnya dalam suatu lingkaran. Nah, satu putaran dari garis ini, garis X ini, memutar kembali ke garis X lagi, itu namanya 360 derajat. 360 itu dinamakan satu kali putaran penuh, dan satu kali putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Nah, pertanyaan saya adalah, misalkan saya punya garis X ini, saya punya garis X. Ini saya putar sebanyak 1/4 putaran dari lingkaran ini. Kira-kira berapa sudut yang terbentuk? Ada yang tahu? Saya punya garis X ini, saya putar 1/4 putaran dari keseluruhan lingkaran ini. Kira-kira berapakah sudut yang terbentuk? Ada yang tahu berapa? Silakan dijawab. Saya punya satu putaran penuh 360. Nah, garis ini saya putar cuma 1/4 saja, 1/4 putaran aja. Nah, berarti kan 1/4 putaran kan dia ya 1/4-nya dari lingkaran ini kan. Nah, kira-kira berapa sudutnya? Ada yang tahu? 90, Pak. Terima kasih banyak. Siapa namanya? Rahman, Pak. Rahman. Oke, terima kasih Rahman. Ya, nanti silakan di chat di itu, di grup. Nah, nama sama NIM dicatkan di itu. Terima kasih Rahman, betul sekali. Jadi 90 derajat. Nah, saya tanya ke Rahman. Rahman 90 derajat itu dinamakan sudut apa? Kalau dalam sudut itu. Sudut apa? Sudut itu ada 3, ada lancip. Terima kasih banyak. Lancip, siku-siku sama tumpul. Nah, ya jadi itu contohnya. Jadi itu. Jadi 360 ini dia satu putaran penuh ini harus 360. Nah, kalau seperempatnya putaran dia 90 derajat. Nah, jadi itulah definisi dari sudut, itulah definisi dari satuan derajat dari suatu sudut. Jadi dasarnya sudut itu dari lingkaran ini dia, dari lingkaran. Satu putaran 360, seperempatnya 90. Kalau setengah putaran, dan tahu berapa? Setengah putarannya ada berapa sudutnya? Besar sudutnya berapa kalau setengah putaran? Silakan, setengah putaran berapa sudutnya? Berapa? Terima kasih. Silakan dicatat namanya di itu. Betul, dia 180 derajat. Nah, 180 derajat ini dia dinamakan sudut lurus. Nah, jawabannya di sini. Nah, ini. Jadi setengah putaran itu 180 derajat. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya untuk menutup sudut dari suatu lingkaran, itu putarannya dikalikan dengan 360. Kalau setengah putaran saja, berarti setengah kali 360. Nah, 180. Kemudian kalau seperempat putaran, berarti seperempat kali 360. Hasilnya 90. Yang 180 namanya sudut lurus, garis lurus. Yang di 90 derajat ini dia dinamakan sudut siku. Nah, itu. Nah, pertanyaan saya adalah, ini adalah hubungan putaran garis ini dengan lingkaran. Nah, sekarang menjadi sudut berarti putarannya dikalikan dengan 360. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Misalkan saya punya sudutnya itu 45 derajat. Saya punya sudut 45 derajat. Nah, kira-kira berapa putaran 45 derajat itu? Ayo, ada yang tahu? Saya punya sudut. Nah, saya tulis sini aja ya. Nah, saya punya catatan sini. Nah, berapakah putaran dari sudut 45 derajat? Ya, ada yang tahu siapa? Silakan. Ada berapa putaran? Silakan, siapa namanya? 1/8, Pak. Namanya silakan diketik.
Silakan diketik di grup chat ya, ada 3 berarti tadi ya, saya punya 3 nama. Betul sekali, dia itu 1/8 putaran. Jadi caranya itu seperti ini, caranya adalah nah, putaran itu sama dengan 45 derajat. Jadi sudutnya dibagi dengan 360 derajat. Nah, ini namanya putaran nanti. Nah, 45 ini saya sama-sama 4, saya bagi 45-nya. 45 dibagi 45 itu 1, 360 dibagi 45 itu sama dengan 8. Berarti 1/8 putaran. Oke, terima kasih ya. Nanti namanya silakan dicatat sama NIM-nya yang 3 tadi di grupnya. Ini yang tadi saya tanya apa ya? Saya tanya tadi eh, berapakah ini nanti saya kasihkan cara tanya nih ya. Sudut yang terbentuk dari 1/4 putaran lingkaran. Jawabnya tadi gampang. Jadi sudut sama dengan tadi 1/4 kalikan 360 derajat. Jadi cara carinya seperti itu nanti ya. Ini sama dengan 4T 90 derajat. Kemudian tadi berapakah kalau setengah putaran tadi ya? Kalau setengah. Berarti ini terus 1/2 ini berarti 180. Nah, ini disebut juga sudut siku disebut juga garis lurus. Nah, jadi saya punya 3 ya, sudah punya 3 catatan sini. Nah, saya kembali lagi. Nah, itu. Nah, kemudian sudut itu bisa dikaitkan dengan waktu. Jadi sudut itu bisa dikaitkan dengan waktu. Jadi 1 derajat itu dia sama dengan 60 menit. Nah, bisa dituliskan 1 derajat sama dengan 60 tanda petiknya 1 ini. Jadi petik 1 itu menunjukkan satuan menit. Nah, jadi 1 derajat sama dengan 60 menit. Jadi kalau saya balik, kalau 1 menit itu berapa derajat? Jadi 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Atau bisa juga ditulis 1 apa tanda petik 1 ini atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Nah, kemudian 1 menit itu dia itu sama dengan 60 detik. Nah, kalau 1 menit bisa juga dituliskan sebagai 1 tanda petik 1 ini sama dengan 60 petik 2. Petik 2 ini artinya apa? Petik 2 ini artinya detik. Detik. Nah, jadi 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau saya balik, 1 detik itu berapa? 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Nggak bisa juga saya tuliskan 1 detik itu sama dengan 1/60. Nah, ini sama ini ya. Ini harusnya petiknya 1 aja ini. 1/60 menit. Jadi ini petiknya 1 aja. Ini saya diedit nggak ya? Oke. Oh, bisa dia. Nah, ini tuh harusnya petiknya 1 gini. Nah, nggak kelihatan ya? Dia petiknya 1 aja harusnya nih. Oh, dia udah mau dia. Petik 1. Satu aja lah. Nah, dia sebenarnya petiknya 1 aja dia.
Ini salah nih, dikoreksi aja nanti petiknya 1. Ini ya. Oh iya, ini aja lah. Ini saya hapus. Nah, ini udah. Nah, ini petiknya 1 itu. Nah, berikutnya. Nah, ini. Misalkan diketahui besar sudut alfa itu sama dengan 129 derajat 20 menit. Jadi petiknya 1 menit ya. Nah, nyatakan besar sudut alfa tersebut dalam notasi desimal. Nah, jadi cara menyatakannya itu, dia, ini saya copy aja ini. Ini saya tuliskan catatan nih, biar mudah kita belajarnya ya. Ya, apakah mikro sebuah catatan saya terlihat? Terlihat ya MS Word saya? Terlihat. Baik, terima kasih. Ini alfa sama dengan 129 derajat 20. Nah, 20 menit. Berapakah besar sudutnya? Nah, jadi jawabnya. Nah, jadi jawabnya adalah, nah, tinggal kita konversi saja. Jadi sudut, besar sudut itu sama dengan 129 derajat. Nah, ini kan sudah derajat yang depannya ini. Jadi tidak usah kita apa-apakan, ditambahkan dengan, nah, kita tambahkan dengan yang ini, 20 menit kita konversi jadi ditambahkan dengan 20 menit. Nah, jadi ini kita konversi yang belakangnya. Plus, nah, cara untuk mengkonversinya, lihat sini. Cara untuk mengkonversi menit jadi derajat, nah ini, menit jadi derajat, itu sama dengan 1 menit, itu sama dengan 1/60 derajat. Berarti kalau 20 menit, nah kalau ini 20 menit, berapa derajat? Berarti 20 kali 1/60 derajat. Nah itu kan berarti, jadi kalau, nah ini berarti 20 menit dikalikan 1 per, dalam kurung, 1/60 derajat. Nah itu sama dengan berapa? Sama dengan 20 dikali 1, 20, 20 dibagi 60, berarti ada setengah ya. 1/3 ya. Sama dengan 20 per 60 derajat. Sama dengan, nah kita tambahkan. Ini 20 per 60 itu sama dengan 1/3. 1/3. Nah, 1/3 itu sama dengan 0,333, 129 derajat tambah 0,33 derajat. Itu sama dengan itu 129,33 derajat. Nah, jadi seperti itu cara untuk menghitungnya, menghitung besar sudut. Jadi ini ditambahkan dengan menitannya. Tanya seperti itu. Nah, berikutnya yang nyatakan
yang berikut ini dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Nah, ini cara merubah sudut menjadi, tadi saya sampaikan cara merubah ini gabungan antara derajat dan menit ini ke dalam sudut. Nah, sekarang kita diminta untuk gabungan antara ini, antara derajat dan menit ini ke dalam ukuran menit dan detik. Derajat, menit, dan detik ya. Ini sepertiga kali alfa. Berarti berapakah besar, berapakah besar, berapakah nilai 1/3 dari alfa. Nyatakan dalam derajat, menit, dan detik. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah ya, 1/3 ini ya. Nah, langsung aja. 1/3 kali alfa itu sama dengan 1/3. Alfanya berapa? Alfanya itu dia kan ini kan. Nah, ini. Nah, caranya kita kalikan. Nah, kita kalikan per bagiannya. Jadi di sini saya punya bagian derajat sama bagian menitnya. Jadi 1/3 dikalikan times yang 129 derajatnya ini. Ini sama dengan 1/3 dikalikan bagian menitnya. Menitnya berapa? 20 menit. Nah, baru kita kerjakan ini bukan kali ya. Ini kita kerjakan satu-satu, kemudian kita gabungkan. Oke. Pertama 1/3, 129 berapa? 129 bagi 3 itu sama dengan 12 bagi 3 itu 4, 9 bagi 3, 3. Berarti 43 derajat yang depannya ini. Sekarang yang belakangnya, 20 menit dibagi 3 itu sama dengan 20 menit dibagi 20 menit dibagi dengan 3. Nah, sama dengan berapa? Nah, kita tuliskan lagi. 20 menit bagi 3 itu ada berapa menit? Nah, 20 menit bagi 3 itu ada 6 menit. Nah, sisanya berapa? Sisanya berarti, bentar. 20 bagi 3 itu, 3 kali 6 itu 18 ya? Sisa 2 menit berarti ya? Ini berarti sisa 2 menit. Berarti 2 menit, 2/3 menit. Nah, jadi 43 derajat, 6 menit, sama 2/3 menit. Nah, 2/3 menit itu berapa? Nah, ini kita konversi lagi. Ini kita jadikan detik. 1 menit itu berapa detik? 1 menit kan ada 60 detik ya. Nah, berarti kalau 2/3 menit itu berapa detik? Berarti 2/3 kali 60. Nah, berarti ini sama dengan, ini saya jadikan satuan detik. Berarti 2/3. Nah, ini kalau detik itu simbolnya 2 ya, petik 2 ya. Nah, ini saya jadikan detik. Berarti kalikan times 60. Nah, times 60. Berarti ini hasilnya adalah sama dengan 43 derajat, 6 menit sama 3 dibagi 2 kali 60, 120, 120 bagi 3 sama dengan 40 detik. Nah, jadi cara konversinya itu seperti ini. Kita bisa sudut alfa itu 9 ya. Nah, sekarang kita coba yang soal yang berikutnya. Kalau 25 alfa itu berapa? Kalau 25 alfa. Nah, ini sekarang ganti 2/5. Nah, kita ganti sekarang 2/5. Ini 2/5. Kalikan ini. Berarti ini kali 2/5. Yang ini kali 2/5. Nah, sekarang ini.
dikali 129 derajat dibagi 5 berapa? Langsung saja pakai kalkulator ya. Langsung ini 2 kali 129 dibagi 5. Nah, ada 51,6 derajat. Nah, langsung aja sih 51,6 derajat. 51,6 derajat. Nah, sudah. Nah, sekarang 2 kali 20 sama dengan 40 menit. Nah, 2 kali 20 menit sama dengan 40 menit dibagi dengan 5. Ya, 5 ya. Ya sudah berarti. 40 bagi 5 berapa? 40 bagi 5 itu pas 8 ya? 9. Ya sudah, berarti 8 kan? Ya pas aja berarti ini. Ini sama dengan 1,6, 40 bagi 5 itu ada 8 menit. Nah, sudah selesai. Jadi 2/5 dari 129 derajat 20 menit itu, 129 derajat 20 menit itu sama dengan 51,6 derajat 8 menit. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini hitungannya tidak sama ya. Itu hitungan tidak sama, ikut yang punya saya aja. Oke lah. Jadi ikut yang punya saya aja nih. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sudah tahu ya gimana cara apa hubungan pertama apa itu 1 derajat. Jadi 1 derajat itu 1/36 kali putaran dari suatu lingkaran. Jadi 1 derajat itu sama dengan apa? 1 derajat itu sama dengan 1/36 putaran dari suatu lingkaran penuh. Kalau 90 derajat itu apa? 90 derajat itu sama dengan 1/4 putaran dari lingkaran penuh. 180 derajat itu apa? 180 derajat itu sama dengan setengah putaran dari lingkaran penuh. Jadi mutarnya itu dari kanan kiri ya, berikan dari jarum jam itu. Jadi ini definisi 1 derajat itu ini. 1 derajat sama dengan 1/360 putaran dari suatu lingkaran penuh. Itulah definisi sudut 1 derajat. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tadi cara untuk merubah hubungan antara waktu dengan sudut. Jadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit itu ya ini rumusnya. Nah, sekarang kita ke ukuran sudut yang lain. Jadi sudut itu bisa dinyatakan dalam derajat yang pertama, bisa juga dinyatakan dalam radian. Radian itu ukuran yang ya satuannya radian. Radian itu satuan radian itu. Atau ukuran melingkar. Jadi ukuran melingkar itu dia radian. Jadi radian adalah satuan ukuran yang didefinisikan sebagai 180 dibagi dengan X derajat. Jadi ini hasilnya. Ini ada sejarahnya, ini sejarahnya radian tuh ini. Silakan dibahas sendiri, ini banyak. Saya langsung ke hubungan antara 1 radian dengan 1 derajat itu bagaimana? Bukan. Nah, ini. Saya langsung ke ukur hubungan antara sudut dalam derajat sama radian itu hubungannya bagaimana? Hubungannya di sini. Nah, ini. Ini sejarahnya. Nah, jadi sejarahnya itu ini. Nah, inilah saya langsung aja, saya langsung ke sini. Jadi, ini sejarah kenapa satu derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Dia ada kaitannya dengan pengukuran panjang busur dengan jari-jarinya, panjang busur dengan jari-jarinya. Saya langsung ke sini. Jadi, kesimpulannya itu 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian atau ini setara dengan 0,017453 radian. Sebaliknya, 1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Nah, di mana pi-nya itu 3,14 ya. Ya, ini pi-nya 3,14159. Atau 1 radian itu sama dengan 57,296 derajat.
Jadi 1 derajat itu sama dengan ini radian, kalau 1 radian itu sama dengan ini derajat. Nah, sekarang soalnya ini. Nyatakan ukuran sudut 60 derajat dan 25 derajat 30 detik dalam satuan radian. Nah, gimana cara mengerjakannya? Sebenarnya udah di sini, nah, tapi saya ingin kerjakan sendiri ya, biar tahu langkah-langkahnya. Di situ langsungan dia. Nyatakan ukuran sudut 60 derajat ke dalam ukuran radian. Dan 25 derajat, berapa tadi? 25, 30 menit dalam ukuran radian. Nah, jawabnya. Nah, kita fokus yang pertama dulu. Tadi kita tahu bahwa 1 derajat, nah, kita tahu bahwa 1 derajat itu sama dengan 0,017453 radian. Nah, berarti kalau 1 derajat, kalau 60 derajat bagaimana? Nah, berarti kan 60 dikalikan ini kan, ya langsung aja. Berarti 60 derajat itu sama dengan 60 derajat dikalikan times 1 radian, 1 derajatnya berapa radian ini? Saya copy aja ini. Nah, dia sama dengan 0, ini radian. Ini sama dengan berapa? Ya udah, kita hitung kalkulator. Berarti sini 60 kalikan 0,017453. Nah, ternyata dia itu sama dengan 1,05 lah, 1,05. Jadi 1,05 radian. Nah, selesai sudah yang ini. Selesai saja yang ini. Kalau saya punya sudutnya itu sama dengan 25 derajat 30 menit. Nah, ini berapa radiannya? Nah, caranya kita konversi dulu ke dalam derajat semua ini. Nah, jadi kita konversi dulu ke dalam derajat semua. 25 derajat, nah, kemudian yang belakangnya 30 menit ini kita konversi jadi derajat dulu 30 menit ini. Cara konversinya bagaimana? Nah, kita lihat yang atasnya tadi. Nah, ini. Jadi, dia harus menit ke derajat ya, ini. 1 menit itu sama dengan 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Kalau saya punya 30 menit, berapakah derajatnya? Berarti kan 30 dikalikan 1/60 derajat. Nah, jadi kalau saya punya 30 menit, itu berarti dikalikan dengan 1/60 derajat sama dengan, nah ini, berapa ini? 30, berarti 30/60 derajat ya. 30/60 itu sama dengan 1/2, 1,5 kan? Setengah itu sama dengan, nah ini sama dengan 30/60 derajat ya. Nah, sama dengan, nah ini sama dengan setengah ya, 30/60 sama dengan setengah ya. Setengah itu sama dengan 0,5 derajat. Nah, setengah kan 30/60. Nah, kalau tambahkan berarti 25,5 derajat. Nah, ini kemudian kalau dirubah jadi radian, berarti saya kalikan dengan radiannya. Nah, 1 radian sama dengan ini kan, 1 radian kan. Berarti kalau 25,5 ini, berarti ini sama dengan, nah kita kalikan.
salah. 25,5 kalikan times 0,017453. Nah, 0,445. 0,445 radian. Nah, ternyata 25,5 derajat itu sama dengan 0,445 radian. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Nah, ini contoh ini penting nanti karena ada latihan soalnya. Nanti ada latihan Nah, latihan soalnya itu ini tadi. Nah, ini. Ubahlah besar sudut dalam satuan derajat. Ini dibagi menjadi satu radian. Nah, ini berapa radian? Berapa radian, berapa radian, berapa radian. Nah, ini radian jadi derajat. Radian derajat belum ya? Nah, ini saya jelaskan. Nah, sekarang nyatakan sudut pi per 9 radian dan 7 pi per 10 radian dalam ukuran derajat. Ini ada caranya. Nah, tapi mungkin lebih mantapnya itu kita ketik sendiri aja ya, biar lebih ingat ya. Nyatakan sudut pi per 9 pi per 9 radian dan 7 pi per 10 radian dalam derajat. Nah, sekarang kita konversi radian jadi derajat ya. Nah, ini. Nah, kita fokus ke yang pi per 9 radian. Nah, sama dengan, nah ingat, satu radian itu berapa derajat? Nah, kita lihat sini. Nah, ini, satu radian itu sama dengan 180 per pi, 180 derajat per pi, atau sama juga 57,296. Nah, kita bisa pakai ini, atau bisa juga kita pakai ini. Nah, karena di situ ada pipinya, karena ada pipinya, jadi saya gunakan yang ini aja lah, biar hasilnya nanti pi-nya bisa, biar pipinya bisa hilang. Jadi satu radian sama dengan ini ya. Jadi kalau saya punya sekarang 7 pi per 9 radian, berarti kan cara menghitung derajatnya berarti pi per 9 radian, nah kita kalikan dengan times 180 derajat per pi. Saya pakai ini aja ya. Sama dengan ini. Pi dibagi dengan pi sama dengan 1, 180 bagi 9 adalah 189 bisa ya? 20 ya? Ya 20, berarti 20 derajat. Nah itu. Jadi seperti ini aja. Nah, kita bisa menggunakan ini atau kita bisa juga pakai yang kita tidak menggunakan yang pi ini. Kita bisa juga gunakan yang 57 tadi itu. Nah, itu ini 180 bagi pi kan sama dengan ini kan. Sama dengan dia 57,296 ini. Terus saya pakai yang ini ya. Nah, berapakah hasilnya? Nah, kita tunggu kalkulator. Nah, pasti hasilnya hampir sama dengan ini. Oke, berarti pi itu berapa? Pi itu 3,14159 dibagi dengan 9 dikalikan dengan
57,296. Nah, hasilnya adalah 20,00. Nah, sama. Nah, jadi kita pakai pengali ini atau kita pakai pengali ini, hasilnya sama aja. Nah, hasilnya sama-sama 20,00 derajat. Nah, kalau kita bulatkan kan ya sama 20 derajat kan. Nah, kemudian kalau yang ini bagaimana? Nah, sama juga kalau yang bawahnya. Iradian itu sama dengan, jadi ini times 7 pi per 10 dikalikan dengan, nah kita pakai yang 180 ini ya, karena ada pipinya ya. Pipinya pakai ini aja, sama dengan pi dibagi pi 1, 7 kali 180 bagi 10. 7 kali 180 itu sama dengan 70 ditambah 8 kali 7 itu 87 itu ada 56 ya. Ya, 56. 70 tambah 56 itu ada 126. 126 bagi 10. 126. Oke. Ya, ini 126 derajat nih. Nah, coba kita lihat. 180 kali 7 bagi 10. Nah, kan? Nah, betul ya, 126 derajat ya. Atau bisa pakai yang ini. Nah, ini hasilnya sama aja ini. Atau, nah, jadi 180-nya kalikan ini. Nah, jadi gini hasilnya tetap sama ini. Nah, jadi itu cara menghitung berubah jadi radian dalam derajat. Ini derajat jadi radian. Nah, berikutnya adalah, nah ini sudah. Nah, sekarang kita akan mencari hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan jari-jari lingkaran. Nah, kita tahu bahwa sudut itu, dia inspirasi, dasarnya itu dari lingkaran ya. Sudut itu dia dasarnya, ukuran sudut ya. Ukuran sudut itu dasarnya dari lingkaran ya. Nah, jadi ukuran sudut itu dari lingkaran. Jadi ketika lingkaran itu garisnya saya putar, 1 derajat, saya putar 1/360 putaran, itu sama dengan 1 derajat. Kalau ini saya putar sebanyak 1/4 lingkaran, jadinya 90 derajat, setengah lingkaran jadi 180 derajat, kalau 3/4 jadi 270 derajat, kalau 1 putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Nah, seperti itu. Jadi dasar ukuran sudut itu dari lingkaran ini. Nah, karena dia ada lingkaran sama garis ini, nah sekarang kita hubungkan. Dia itu punya hubungan dia antara sudut pusat, panjang busur, dan jari-jari lingkaran. Nah, pertama kita harus tahu definisi sudut pusat dulu. Apa itu sudut pusat? Jadi sudut pusat itu adalah titik, sudut pusat lingkaran adalah titik sudut yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari lingkaran. Dan sudut pusat ini, kalau titik pusat, sudut pusat itu biasa ada di titik pusat lingkaran dia. Titik pusat lingkaran itu apa? Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Itu namanya titik pusat. Nah, kalau saya punya lingkaran, saya punya titik pusat, ketika dari titik pusat itu saya buat 2 buah jari-jari, ini jari-jari pertama A, jari-jari kedua, dari jari-jari pertama itu OA, jari-jari kedua OB, maka sudut di antara 2 buah jari-jari ini dia dinamakan sudut pusat. Kemudian, apalagi tadi? Panjang busur. Panjang busur itu apa? Panjang busur adalah panjang keliling lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Jadi ketika saya buat jari-jari OA, nah ini saya punya titik daerah sini. Saya punya OB. Nah, saya titik dari sini. Nah, maka dinamakan panjang busur itu adalah jarak antara A sampai dengan ke B. Jadi kenapa dinamakan panjang busur? Itu sebenarnya ilustrasinya dari busur panah ya. Kita tahu bahwa
untuk membuat panah itu terdiri dari busurnya yang kayunya itu, kayu yang bisa melengkung, sama tali karetnya itu. Bukan tali saya menyebutnya karet lah. Nah itu. Nah, jadi busurnya itu yang melengkung itu ya, apa, yang melengkungannya ini. Biasanya kan kalau kita lihat orang membawa panah kan, dia punya busur kayu yang melengkung gini, sama ada apa tali yang menghubungkan antara A sama B ya. Nah, busur itu yang kayunya itu tadi yang melengkung. Jadi itu ingatnya itu seperti itu. Kalau definisinya, busur itu apa? Panjang busur adalah ketika saya punya jari-jari, ketika saya membuat dua buah jari-jari lingkaran, dua buah jari pertama, jari kedua, panjang keliling lingkaran antara jari-jari pertama dengan jari-jari kedua itu namanya panjang busur. Kemudian kalau jari-jari itu apa? Kalau jari-jari, nah jari-jari kan ini kan, jari-jari adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan satu titik di keliling lingkaran. Nah, jadi keliling lingkaran itu mana? Keliling lingkaran itu yang pinggiran lingkaran ini ya. Ini namanya keliling lingkaran. Jadi jari-jari itu apa? Jari-jari itu panjang garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan titik di keliling lingkaran. Dengan salah satu titik di keliling lingkaran. Itu namanya jari-jari. Nah, jadi antara sudut ini tadi, sudut apa? Sudut pusat, panjang busur, dan jari-jari lingkaran itu ada hubungannya. Hubungannya itu apa? Hubungannya itu ini. Nah, hubungannya dihubungkan dengan ini. Jadi ternyata sudut pusat suatu lingkaran itu sama dengan panjang busur dibagi dengan jari-jari lingkaran ini. Sudut pusat beta sama dengan panjang busur dibagi dengan jari-jari lingkaran. Nah, contohnya ini. Nah, kalau kita kerjakan ini sebenarnya ada jawabannya, tapi enak itu kita kerjakan sendiri ya. Nah, ini. Jari-jari sebuah lingkaran adalah 6 cm. Oke. Sudut pusat ini. Oh, setengah pi dia. Berarti setengah pi 1/2 pi radian. Nah, sudut pusat itu sebenarnya setengah pi radian yang terdapat pada lingkaran yang dibatasi busur yang panjang S. Itulah S. Nah, jadi jawabnya. Nah, kita tahu bahwa rumus awalnya, nah, B atau besar sudutnya itu sama dengan panjang busur dibagi dengan panjang busur dibagi dengan jari-jari. Nah, sekarang ditanyakan, kalau panjang busur itu bagaimana cara mencarinya? Jadi kita kalkulasi ya, berarti panjang busur itu sama dengan ini, beta dikalikan, kali silang ya, kita kalikan silang ya, berarti beta dikalikan dengan R. Nah, sudah kita masukkan. Oh iya, kalau ukuran panjang, nah jadi kalau satuan radian ini bisa kita nyatakan sebagai ukuran suatu panjang ya. Jadi kalau radian itu bisa nyatakan dalam ukuran panjang. Nah, kalau derajat itu tidak bisa kita nyatakan sebagai ukuran panjang. Tapi harus kita convert. Satuan derajat itu tidak bisa digunakan untuk menyatakan panjang. Harus dikonversi dulu jadi radian. Baru dia bisa menyatakan panjang. Nah, jadi karena ini sudah radian, nah tinggal kita kalikan aja. Panjang khusus sama dengan beta kalikan dengan jari-jari. Betanya berapa? Betanya adalah setengah pi. Panjang ini sudutnya ya. Beta itu sudut ya. Berarti ini saya kalikan dengan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 6 cm. Nah, berarti kalau dikalikan berapa hasilnya? Setengah kali 6 sama dengan 3. Kali pi, berarti 3 pi cm. Atau 3 kali 3 pi kan tadi 3,14 ya. 3 pi tadi berapa sih? Pi tadi 3,14149.
Bentar. 3,14149 selesai. Oh ya, 5 deh, 159. 3,14159. Nah, jadi ini tadi kalau mau dijadikan P-nya dijadikan angka, berarti kalikan 3,14159 cm. Sama dengan berapa? Nah, kita kalikan aja. 3 kalikan 3,14159. 9,177 cm. Nah, ini kalau mau jadikan tuh. Nah, sekarang saya update soalnya. Nah, saya sekarang ini kan tadi sudut pusatnya itu satuan radian ya, tinggal kalikan aja. Nah, sekarang misalnya saya rubah soalnya. Nah, ciri-ciri sebuah lingkaran adalah 5 cm. Sudut pusatnya, nah, saya ganti jadi derajat. Nah, misalkan 45 derajat. Sudut pusatnya sebesar 45 derajat yang dapat dari lingkaran garis busur S. Hitunglah panjang busur S. Nah, kalau sendiri bagaimana? Nah, ini saya ganti 45 derajat. Ini tadi 5 ya. Nah, ini 5 ya. Nah, ini kita konversi dulu jadi satuan radian. Jadi ini kita konversi dulu jadi satuan radian. Kita nggak bisa langsung dikalikan. 45 kali 5 nggak bisa. Harus dikonversi jadi satuan radian dulu. Nah, 45 derajat itu kalau jadikan radian bagaimana? Nah, jadi 45 derajat itu kalau jadikan radian sama dengan 45 derajat. Apa kan tadi? Radian. Sudut ke radian ini. Sudut ke radian. Nah, ini. 1 derajat itu sama dengan 0, ini ya. Berarti 45 dikalikan ini. Berarti 45 times kalikan dengan 0, ini ya. Jadi ini jadi radian dulu. Ini sama dengan, ini berapa 45 kali ini? 45 dikalikan 0,01745. Nah, hasilnya 0,785 lah. 0,785. Misalkan 0,785 baru kita kalikan dengan 5 cm. Nah, baru kalau satuan radian, ini radian ya. Nah, baru bisa kalikan, kita kalikan dengan cm ini. Nah, ini satuan panjang radian. Nah, baru kita kalikan kali 5. Hanya 393, kita belokkan 2 angka ya. 3 angka lah, 3927. 3,927 cm. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudut pusatnya itu satuannya derajat, terubah dulu jadi radian. Nah, jadi kenapa sudut itu harus dikonversi dari radian? Nah, ini akan menjawab ini. Kenapa kita harus belajar mengkonversi sudut jadi radian? Nah, ini. Kenapa kita harus belajar mengubah sudut dari derajat ke radian? Nah, karena radian ini merupakan satuan panjang. Nah, ini bisa dinyatakan adalah radian ini merupakan satuan panjang dia. Kalau derajat tadi, dia itu belum menyatakan panjang. Jadi ketika derajat dirubah satuan jadi radian, nah radian ini dia menunjukkan panjang dari sudut itu tadi. Maksudnya sudut itu tadi membentuk panjangnya itu segitu gitu. Berarti itu panjangnya itu. Nah, jadi kenapa kita repot-repot? Jadi dalam kalkulator, nah biasanya kan ada dek sama rad ya dalam kalkulator tuh. Nah, dek itu dia merupakan satuan sudut. Kalau dek itu singkatan dari degree atau sudut. Kalau rad itu dia radian, satuan panjang dia. Nah, ini karena sudah 2221, jadi mungkin untuk materinya saya cukupkan sekian dulu. Nah, ini bukan tugas, tapi silakan dicoba-coba kalau mau
mencoba-coba untuk latihannya ini. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan melanjutkan yang bagian ini dulu, karena belum selesai nih. Latihan tadi mana? Nah, ini silakan dicoba-coba kalau mau latihan dari penjelasan saya. Nanti ini saya bagikan juga. Yang ini saya bagikan juga untuk bahan catatan trigonometri pertemuan 2 pengukuran sudut. Ya, sudah. Nah, mungkin dari sini ada yang mau tanyakan? Nah, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan absen ya. Taruh absennya di sini. Ini saya